Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada pelajaran parenting sunnah ataupun parenting nabawiyah dengan kitab Manhaj Nabawiyah fi Tarbiyat Manhaj. Kembali kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pembahasan kitab Manhaj Tarbiyah Nabawiyah Litifli. Dan ada satu pembahasan menarik di sini, yaitu terkait dengan kabar gembira bagi orang tua atas keberkahan anak mereka. Kabar gembira bagi orang tua atas keberkahan anak-anak mereka. Al-Imam Muslim dalam hadisnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sama seperti berupa wakaf, ya, atau amal-amal kebaikan yang kemudian diikuti orang-orang lain, maka ini juga termasuk sedekah jariyah. Tapi wabil khusus adalah seperti wakaf ataupun sedekah-sedekah yang sifatnya tetap masih ada meskipun orang yang sedekah itu meninggal, apabila sedekah itu masih terus digunakan kemanfaatannya, maka berarti terus mengalir pahalanya, maka disebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya karena dipakai dan digunakan dalam kebaikan, ya, untuk melakukan amal-amal ketaatan, mengajarkan manusia kebaikan, menunjuki manusia kepada jalan yang benar. Ilmu din, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Maka ini adalah terus pahalanya mengalir kepada pemiliknya meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Atau yang ketiga, ya, awaladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan keduanya, atau anak saleh yang mendoakannya, ya. Maka betapa keberkahan anak luar biasa, karena anak bagian dari usaha orang tua. Amal pekerjaan yang dilakukan orang tua itu ada sifatnya yang menghasilkan, artinya kekayaan duniawi, ya, dan juga ada yang berupa adalah yaitu anak untuk kepentingan akhiratnya kelak nanti, ya. Meskipun duniawi juga bisa bersifat untuk akhiratnya jika dibelanjakan dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam satu hadisnya pernah mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak kalian adalah jerih payah kalian, usaha kalian. Maka apa yang menjadi amal yang pernah dikerjakan anak kita, itu menjadi pahala bagi kita, ya, selagi anak itu belum balik, selagi anak itu belum sampai pada batas dewasa, ya, yang disebut dengan balik dalam syar'i, ya, ilmu syariat ini. Maka amal yang dia kerjakan, yang kita ajarkan kepadanya, kita mendapatkan pahala seperti menunjukkan orang kepada kebaikan. Ad-dalu 'alal khair kafa'ali. Bahkan bukan hanya sampai di sini. Sampai nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Masya Allah, kemudian anak-anak kita mendoakan kita, maka jika doa itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi nilai manfaat bagi kita. Bisa bahkan jadi mengangkat derajat seorang di surga. Wa inna ahadakum laturfa'u darajatuhu fil jannah, kata Nabi SAW. Sungguh salah seorang di antara kalian benar-benar diangkat derajatnya di surga. Sampai dia mengatakan, anna lihadhi, kok bisa saya mendapatkan ini semua? Maka dikatakan listighfari waladikalak, karena istighfar anakmu kepadamu. Maka keberkahan yang luar biasa yang dimiliki orang tua yang telah berusaha dengan baik dan mentarbiyah anak-anaknya dengan baik. Tentu kabar gembira di sini adalah bagi orang-orang yang telah sukses atau berusaha keras mendidik anak-anaknya
sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, karena dia telah berusaha keras, berjerih payah dengan segala daya upayanya, maka dia akan menjadi kebaikan baginya. Andaikan pun luput mungkin dari pengajaran darinya, kebaikan, segala kebaikan, namun dia telah berusaha untuk menyekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang baik, diajarkan oleh ustadz-ustadz, guru agama yang benar, dalam ilmu syar'i, ilmu din, akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar, ya. Kemudian ilmu-ilmu din syar'i atau ilmu-ilmu lainnya, ya, syar'i lainnya yang bermanfaat bagi anak, maka tentu akan bermanfaat bagi orang tuanya kelak. Kan akan tentunya memberikan pengaruh yang baik bagi anak agar anak ini menjadi anak yang saleh. Ketika anak yang saleh kemudian mendoakan orang tuanya, inilah khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan, keutamaan di atas keutamaan yang lainnya, ya. Betapa banyak mungkin kita memiliki sisi manfaat atau mendapatkan manfaat dari yang lainnya, tapi betapa besarnya keberkahan atau manfaat yang diberikan anak kepada kita. Maka disinilah kita terpanggil, berarti seharusnya betapa besar peran pendidikan, betapa pengaruh yang luar biasa, urgensi pendidikan anak atau pendidikan dari kita kepada anak kita, pengajaran kita kepada anak kita, ya. Karena kita yang benar-benar akan meraih keberkahan dari mereka, hasil yang baik apa yang mereka kerjakan, ya. Subhanallah, ya. Tidak ada pernah meruginya orang yang mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, mengajarkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik, akhlak yang mulia, pengajaran-pengajaran yang baik yang kemudian nanti diamalkan oleh anak, ya, dilakukan oleh anak dalam hidupnya. Lalu kemudian ketika kita meninggal, mereka pun berusaha untuk berbakti kepada kita dengan mendoakan dan senantiasa mendoakan, bahkan mungkin dalam sujud-sujud mereka, dalam sholat-sholat mereka, dalam panjatan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi SAW bahwa seorang bisa naik derajatnya di surga sampai dia tidak tahu sebab amal apa yang menjadikan ini bisa tinggi di surga, mendapatkan ini semua, mendapatkan luar biasa kenikmatan yang begitu dahsyat, ya, ternyata adalah karena istighfar anaknya kepadanya. Dan kita tahu masyaallah muslimin, orang yang paling tulus ikhlas dalam mendoakan orang lain, ya, mungkin ada beberapa golongan, tapi yang paling dari itu semua, yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang paling benar-benar dari hati ke hati untuk dia terdorong mendoakan adalah tentu anak untuk orang tuanya. Maka inilah yang harus kita upayakan terus-menerus memang untuk melakukan perbaikan pada anak-anak kita, sehingga nantinya kita mendapatkan apa yang sudah diharapkan, yaitu anak-anak kita mendoakan kebaikan bagi kita. Mereka tidak pernah bosan untuk mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk kita, istighfar, permohonan ampun kepada Allah untuk kita. Subhanallah. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barokahnya, ya, pendidikan, barokahnya mempunyai anak yang saleh dan salehah, yang mereka dididik dalam tarbiyah yang salehah, dalam pendidikan yang benar, dalam pendidikan yang baik. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qal zakarna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah fil umr. Kami menyebutkan atau zakarna, ya, inda Rasulillah SAW az-ziyadah. Kita yakni menyebutkan kepada Rasul SAW tentang apa itu yang dimaksud bertambahnya umur bagi seorang. Yang dimaksud apa, jadi bertambahnya umur itu apa? Apa makna bertambahnya umur? Ketika seorang mendapat istilah, ketika bertambahnya umur itu apa? Dalam hal apa? Qal innallaha la yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Padahal, ya, seseorang ketika telah datang ajalnya tidak mungkin mundur. Artinya kalau sudah datang waktunya meninggal, ya. Wa inna ma ziyadah fil umur, tapi yang dimaksud ziyadah atau tambahan dalam umur adalah an yarzuqallah al-abda dzurriyyatan shalihatan, yaitu Allah memberikan rizki kepada seorang hamba keturunan yang saleh. Subhanallah. Ini diantara makna bertambahnya umur bagi seorang. Mungkin ambil contoh lah dalam hadis yang sahih
Nabi pernah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, ya, ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Di situ ada kalimat dipanjangkan usianya. Entah mungkin maknanya adalah keberkahan usianya, sehingga usianya digunakan hal-hal yang manfaat untuk akhiratnya, sehingga mungkin usia yang hanya 60 tahun tetapi seperti orang yang berhidup lama, yaitu seratusan tahun, karena amal-amalnya sangat bermanfaat, waktunya sangat bermanfaat, dipenuhi dengan amal ketaatan, kesolehan, seperti orang yang usianya sangat panjang, ya, tapi dalam kesia-siaan. Tapi ini usia yang sangat sesuai bagaimana usia Rasul SAW, tapi dipenuhi dan diisi dengan ketaatan pada Allah SWT. Dan di antara makna yang lain adalah sebagaimana apa yang dikatakan Abu Darda di sini, radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, yaitu ketika ditanyakan pada Rasul SAW, Rasul mengatakan makna dalam bertambahnya umur di sini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul SAW, yaitu an yarzuqallahu al-abda, seorang hamba diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dzurriyyatan salihah, yaitu keturunan yang saleh, yad'una lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya, fayalhaquhu du'a'uhum fi qabrihi, sehingga doa-doa mereka akan sampai di kuburnya, akan memberikan pengaruh kebaikan bagi orang tuanya itu yang didoakan kepadanya. Ya, ini sebagaimana riwayat Imam Hakim, ya, dalam kitabnya Kanzul Umal, ya. Lihat betapa luar biasanya, ya, keutamaan orang yang mempunyai anak saleh, keturunan yang saleh. Ini kabar gembira, ma'asyiral muslimin. Jadi jangan sampai mengeluh dengan banyaknya anak, padahal keceriaan mereka, ya, adalah dambaan orang-orang yang tidak punya anak. Bahkan mungkin berisiknya anak-anak kita di rumah, bawelnya, ceriwisnya, cerewetnya mereka akan mungkin sulit diatur dalam hal tanda kutip, ya, karena mereka saking aktifnya. Bisa jadi itu adalah dambaan orang-orang yang sama sekali tidak punya anak, ya. Mereka sangat mendambakan dan menginginkan suara riang gembira, rame dan cerewetnya anak-anak di rumah, karena mereka sepi, pulang kerja seolah-olah hanya ketemu dengan suami atau suami ketemu istrinya saja. Tidak ada yang lainnya, tidak ada keceriaan yang lebih dari itu. Maka betapa berkah. Apalagi ditambah nanti ketika dididik dengan pendidikan yang baik, tarbiyah yang salihah, subhanallah, maka itu akan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Yad'una lahu, lihat di sini, mendoakan kebaikan kepadanya. Bagaimana pula riwayat Imam Bukhari, jadi yang redaksi yang lain, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, listighfari waladikalak, tapi ini redaksi dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu, derajat seorang mayit diangkat, ya, fayaqul ay rabbi, wahai Rabbku, kok bisa saya mendapatkan ini semua, wahai Rabbku, ayu syai'in hada, sesuatu apakah ini? Fayaqulu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, waladaka atau waladuka istaghfaralak, anakmu yang beristighfar kepadamu, anakmu yang memohon ampun untukmu. Subhanallah, ya, faedah yang luar biasa, manfaat yang luar biasa, nilai keberkahan yang luar biasa. Betapa seorang yang mungkin usianya hanya nyampe 70 tahun tetapi pahala amalnya lebih dari 70 tahun. Karena anaknya misalkan tambah 60 tahun pula, ya, atau 70 tahun, sehingga usianya dan terus sepanjang usianya itu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, ya, sebagai balas budi, balas jasanya, sebagai bentuk baktinya. Karena seorang tidak mungkin bisa berbakti atau membalas jasa untuk orang tuanya, ya, hanya dengan sekedar menggendongnya ketika dia sakit, meskipun tawaf 7 kali mengelilingi Masjidil Haram atau Baitullah Haram, ya,
meskipun mengelilingi itu, tetapi itu belum apa-apanya dari helaan nafas seorang ibu saat melahirkan putranya. Ya. Itu belum bisa membalasnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yajsi waladun walidahu illa an yajidahu abdun mamlukan summa istarihi fayu'tikuhu. Seorang anak tidak bisa dikatakan membalas jasa orang tuanya kecuali sampai dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak belian, budak yang diperjualbelikan, lalu dia beli orang tuanya, lalu dibebaskan. Lalu dia beli budak itu, lalu dibebaskan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Itu kata Nabi baru sepadan. Seorang dikatakan yajsi walidahu, membalas orang tuanya. Dan di sini lafadznya walidahu, bapaknya atau ayahnya. Bagaimana dengan ibundanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummahu summa man summa ummahu summa man summa ummuhu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang atau siapa yang harus kita untuk bermuamalah baik kepadanya, yang paling harus kita lebih ekstra untuk bermuamalah baik dengannya, apa jawab Nabi SAW? Ibumu. Summaman ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali Rasul mengatakan baru summa abuk, bapakmu. Yang 4 kali baru bapakmu. Maka di sini ayah itu 1/4 dari bakti kita kepada ibu. Karena ibu itu 3/4. Disebutkan 3 kali, baru yang keempatnya adalah ayah. Maka kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memohon ampun untuk orang tua kita, ya, adalah bukan suatu yang dikatakan membalas bakti kita atau balas jasa budi orang tua kita, tidak sama sekali. Itulah bentuk bakti kita, na'am. Tapi kalau dikatakan membalas budi mereka, sama sekali kita tidak akan mampu. Bahkan mungkin satu helaan nafas mereka saat mereka melahirkan, saat orang tua kita, ibunda kita melahirkan kita, itu sama sekali belum bisa kita menggantikannya. Bagaimana dengan susah payahnya di dalam mendidik kita saat kita masih bayi, kemudian dan tumbuh dan tumbuh sampai dewasa. Tapi masih ada anak yang kurang ajar, tidak bakti, sama sekali tidak memuliakan orang tuanya, membentak-bentaknya. Padahal semuanya itu dilarang. Baik dalam arti dilarang dalam arti ucapan ataupun berbuat dengan perbuatan. Ya, wala taqul lahum uff, dan janganlah kamu menghardiknya dengan ucapan uff atau mengatakannya meskipun wala tanharhuma, ataupun jangan kamu, kalau tafsirnya atau terjemahnya adalah membentaknya, tetapi tanharhuma di sini artinya jangan kau menggibaskan tanganmu sekalipun di hadapan keduanya. Artinya berbuat tidak baik di hadapan orang tua dengan perbuatan. Wa qul lahu qaulan karima, tapi berkatalah dengan ucapan yang baik. Ya. Wahfid lahum janaha dzul, dan dalam hal perbuatan kita harus tawadhu kepada keduanya, ya. Dzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Bertawadhunya itu dengan penuh kasih sayang, bukan karena tawadhu orang yang seolah-olah karena yakni ada pengharapan sesuatu di balik itu, jadi bentuk penjilatan, bukan. Tapi tawadhu di sini, tawadhu dalam arti penuh kasih sayang, penghormatan, pengagungan yang luar biasa kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alal akal kita katakan, ma'asyiral muslimin, yang paling minimal ketika mereka telah meninggal dunia, ketika kita tidak mampu untuk memperbanyak sedekah dengan niat atas nama mereka, ketika kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan atas nama mereka, maka setidaknya adalah kita mendoakan mereka. Inilah keberkahan orang tua. Kesuksesannya di sini, yaitu tatkala dia mempunyai anak yang rajin mendoakan ampunan untuknya. Barokah luar biasa. Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', al-maulud hatta yablughul hins ma amila min hasanatin kutibat liwalidihi au liwalidayhi
wa ma amila min sayyi'atin lam tuktab alaihi wala ala walidayhi. Subhanallah, sebutkan di sini ma'asyiral muslimin bahwa seorang selagi usianya belum nyampe balik, maka segala kebaikan yang dikerjakannya itu akan dicatatkan bagi orang tuanya kebaikan tersebut. Pahalanya bagi orang tuanya atau keduanya, ya kata Nabi SAW. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, karena beliau mengatakan marfu' riwayat ini. Marfu' artinya ada sampai kepada Nabi SAW. Adapun keburukan yang dikerjakan oleh anak selagi anak itu belum balik, maka tidak dicatat sama sekali untuk kedua orang tuanya atau salah satunya. Subhanallah. Artinya kalau kebaikan untuk orang tua, sementara ketika tidak melakukan kebaikan, bahkan sebaliknya kesalahan dan kekeliruan, maka hal itu tidak menjadi dosa atasnya. Ya. Karena tentu di sini catatannya telah melakukan pengajaran dan pendidikan. Hadis yang marfu tadi dari ucapan Anas bin Malik, ketika dikatakan marfu berarti artinya sampai kepada Nabi SAW atau sama saja Nabi yang mengatakan hal ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkahnya anak keturunan bagi kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keturunan yang saleh dan salihah, diberikan banyak keturunan, ya. Jangan justru meminta sedikit keturunan. Bukankah di antara yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, doa yang diajarkan Nabi kepada kita, apa kata Nabi? Allahumma aksir amwali wa auladi wa barik li fihima. Ya Allah, perbanyak hartaku dan anak keturunanku dan berkahilah keduanya. Ya Allah, berbanyaklah hartaku, berbanyaklah anak turunanku dan berkahilah keduanya. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga kita mendapatkan keberkahan atas hadirnya anak-anak di tengah-tengah kita, sehingga mereka benar-benar memberikan nilai manfaat baik dalam hidup kita di dunia ataupun kelak ketika kita sudah berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat atau bahkan di kubur. Kita sudah mendapatkan keberkahan dari hadirnya anak-anak, karena mereka mendoakan doa-doa kebaikan dan beramal soleh yang mungkin diniatkan untuk orang tuanya, dan juga amal-amal lainnya yang tentunya pahalanya bisa diberikan kepada orang tuanya. Demikian, al-afwu minkum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.